Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini, dan sebelumnya kita bersaat teduh. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita memulai ibadah kita. Marilah kita semua menenangkan diri dalam beribadah kepada Tuhan dengan penuh hikmat. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 5. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu di sepanjang kegiatan hari ini. Terima kasih untuk perjumpaan ibadah di tengah-tengah kami sebagai keluarga Allah. Berkatilah ibadah keluarga kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Pembacaan Mazmur kita pada malam hari ini dari Mazmur 119 ayat 57 hingga ayatnya yang ke-60. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Kidung Pujian.
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyaksikan kesaksian pujian dari jemaat yang bertugas pada ibadah keluarga pada malam hari ini. Dipersilahkan.
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Sementara Alkitab kita tetap terbuka, mari kita satukan hati di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengungkapkan rasa syukur kami atas kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan terhadap kami, segenap umat-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami semua rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus ke atas kami, agar Roh Kudus-Mu dapat membimbing kami akan maksud dari firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar kabar sukacita lewat firman-Mu ini boleh menguatkan kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari kitab 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6, yang mengatakan, "Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah." Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan ini pasti kita sering mendengar istilah mayoritas dan minoritas. Dan istilah ini berbicara tentang kuantitas. Dan dalam banyak hal, menjadi minoritas pasti banyak mengalami hal-hal yang kurang enak. Dianggap tidak mempunyai kekuatan. Segala hak yang harus didapat biasanya dipersulit. Dan surat 1 Petrus ini merupakan nasihat bagi orang-orang Kristen yang merupakan kaum minoritas pada waktu itu. Surat ini tidak bertujuan untuk bagaimana menggantikan posisi kelompok mayoritas, melainkan bagaimana orang Kristen tetap mampu bertahan di tengah berbagai tantangan dan penderitaan, di tengah persoalan sebagai kaum minoritas. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, penulis surat ini memperkenalkan dirinya sebagai Petrus, yang adalah Rasul Yesus Kristus. Dan Rasul Petrus adalah sebagai saksi penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Dan surat ini juga mengandung banyak kesan dari kehidupan dan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Surat 1 Petrus ini juga berisi nasihat Kristiani yang menekankan tentang moralitas tradisional. Dan juga bagaimana pesan-pesan yang diberikan dalam kitab ini mengenai tentang
pertobatan hidup. Dan bagaimana menempatkan orang yang hidup baru, yang baru saja bertobat, dalam menghadapi berbagai masalah. Dan apabila kita melihat ayatnya yang pertama, ayat ini merupakan suatu penegasan bahwa penderitaan yang Kristus alami mengakibatkan kematian badan, kematian secara fisik, sehingga memungkinkan rohnya yang hidup untuk masuk ke dalam bentuk kehidupan yang baru. Maka hal yang sama pula hendaknya nampak di dalam kehidupan orang percaya. Dalam hal ini maksudnya adalah orang yang telah menerima Kristus. Penderitaan yang dialami oleh orang percaya adalah suatu bukti bahwa kehidupan berimannya sudah berkomitmen untuk berhenti melakukan perbuatan dosa. Lalu ayat yang selanjutnya, ayat yang kedua diberikan penjelasan kembali, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut kehendak manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kehendak manusia yang dimaksud sudah didaftarkan pada ayat yang berikutnya, yaitu keinginan untuk memuaskan hawa nafsu, pesta pora, kemabukan, dan sebagainya. Di dalam diri seseorang yang telah bertobat dan telah menerima Tuhan Yesus, harus terjadi suatu perubahan hidup yang bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Walaupun setiap orang yang telah bertobat dan menerima Tuhan Yesus banyak mengalami penderitaan, namun dalam hal ini kita semua sudah mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, tema renungan kita pada ibadah keluarga saat ini adalah siap menderita. Siap menderita ini kita bisa melihat dari teladan hidup Yesus yang bersedia menderita. Kebaikan dan kesediaan menderita ini berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi persoalan dan pergumulan hidup kita. Kehidupan kita tidak lepas dengan penderitaan, tidak lepas dari pergumulan, dan juga tidak lepas dari beban. Seperti Yesus yang memikul salib yang berat, dan kita pun juga demikian, Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih. Kesediaan menerima Kristus berarti kita juga siap sedia untuk memikul salib kita masing-masing. Namun yang perlu kita yakini, beban dalam salib yang kita pikul dalam kehidupan ini, pasti Tuhan juga bersedia untuk memberikan kita kekuatan untuk senantiasa memikul beban salib yang kita pikul dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, tentunya ketika kita bersedia menerima salib Kristus dalam kehidupan kita, tentunya harus diikuti dengan tanggung jawab sebagai orang-orang yang siap sedia mengikutinya, yakni tentang perubahan hidup. Kita sebagai orang percaya dan menerima Kristus dituntut untuk melakukan perubahan hidup yang senantiasa taat kepada Tuhan, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Misalnya dalam kesediaan kita untuk siap menderita bersama dengan Kristus, pasti kita menemukan hal-hal yang kurang berkenan. Bahkan hidup kita mungkin disakiti oleh orang lain. Dan sebagai orang yang telah siap menderita, yang perlu kita lakukan adalah bersedia untuk tetap melakukan kebaikan terhadap orang-orang, bahkan terhadap orang-orang yang telah menyakiti kita sekalipun. Dan sebagai orang yang telah siap menderita, kita juga tidak mudah terjerumus dengan hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, dalam proses hidup kita
yang mengalami banyak tantangan, banyak cobaan, banyak persoalan hidup, bahkan juga penderitaan, sikap yang dinasihatkan oleh surat 1 Petrus ini adalah memiliki pengharapan. Sikap optimis dan yakin bahwa akan ada perubahan hidup, khususnya dalam kita menghadapi setiap penderitaan dalam hidup. Dan kita adalah orang percaya dan juga yakin bahwa Tuhan sedang bekerja memulihkan kehidupan kita. Begitupun dengan situasi dan kondisi karena wabah COVID-19 ini, yang semakin hari semakin tidak menentu, semakin hari membuat kita semakin takut, semakin hari membuat kita semakin panik. Yang perlu kita lakukan, Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, yaitu adalah memperkuat harapan kita kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan mengubah situasi ini menjadi lebih baik dan menjadi lebih aman. Marilah kita membangun mentalitas siap menderita, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan sebuah persoalan hidup, bahkan persoalan hidup yang berat sekalipun, hidup kita bukan hanya tentang mengeluh, melainkan kesediaan untuk senantiasa kuat apabila suatu saat penderitaan atau bahkan penderitaan yang dialami kita saat ini tidak dapat dihindari. Dan untuk memiliki mentalitas siap menderita, tentunya kita lihat dari bagaimana Yesus yang juga sedia mengalami penderitaan. Kalau Kristus Tuhan yang menderita itu ada di dalam setiap hati kita masing-masing, maka mentalitas untuk siap menderita akan dengan sendirinya terbentuk di dalam setiap diri kita masing-masing. Dan yakinlah bahwa kesediaan kita menderita akan mendatangkan sebuah kebaikan yang membawa hidup kita di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita merespon firman yang sudah kita dengar bersama dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 406 bait yang pertama dan ketiga, Ya Tuhan bimbing aku. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami semua untuk senantiasa menghayati penderitaan-Mu di dalam hidup yang kami bangun bersama dengan Engkau. Sehingga setiap kami dimampukan
untuk menjalani kehidupan yang juga senantiasa diikuti oleh perubahan. Biarlah hidup kami senantiasa dapat menjadi berkat bagi setiap orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah kasih setia Tuhan memampukan kami untuk menghadapi segala tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan yang kami hadapi. Ya Tuhan, di tengah situasi krisis karena pandemi COVID ini, yang semakin hari semakin tidak menentu, dan semakin hari membuat kami semakin takut, kiranya Tuhan mau menyertai dan memberikan kami semangat dan pengharapan, agar kami boleh tetap hidup di dalam bimbingan hikmat Tuhan yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Kami berdoa untuk kami yang merasakan dampak dari wabah ini. Kiranya Tuhan memberkati secara khusus kami di dalam keluarga kami, agar kami boleh tetap hanya berpengharapan dan hanya mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan penolong kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi yang dihadapi saat ini bagi seluruh tenaga medis, TNI, bahkan Polri, dan petugas-petugas lainnya yang saat ini juga masih berupaya untuk melawan dampak dari wabah COVID. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan juga memberikan mereka kekuatan serta kesehatan, agar mereka mampu berjuang untuk mengatasi situasi dalam penanganan wabah ini. Khususnya kami semua yang telah memulai fase new normal ini, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kami hikmat, agar kami mampu bersikap sebagaimana yang telah ditetapkan dan telah ditentukan oleh pemerintah. Dan Tuhan juga memberkati, menyertai setiap kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah, agar dalam rangka memulai fase new normal ini, kami sebagai rakyat Indonesia boleh mendukung dan siap dengan segala anjuran atau himbauan apapun yang mampu membawa kami dalam situasi dan kondisi yang kondusif. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang masih melangsungkan ibadah secara online. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk kami, GPIB Hosiana Berau, yang dalam ibadah keluarga juga masih melakukan ibadah secara online. Kiranya Tuhan juga memberkati tim yang boleh mendukung jalannya ibadah ini. Tuhan memberkati tim multimedia, baik kameramen dan juga editor. Tuhan juga memberkati pemusik, kantoria, presbiter yang bertugas dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan yang kami lakukan, sehingga pelayanan yang kami lakukan boleh mewujudkan berkat dan damai sejahtera Tuhan, khususnya dalam rangka membangun kehidupan kami, kehidupan berjemaat kami di GPIB Hosiana Berau. Dan kami juga berdoa bagi kehidupan berjemaat kami, kiranya Tuhan memberkati kami sebagai suatu jemaat, agar kami juga mampu saling menopang satu sama lain, kami juga bisa saling mendukung satu sama lain di tengah situasi krisis seperti ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penyertaan-Mu. Tuhan memberkati tenaga medis. Kiranya Tuhan, dari segala usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, jemaat-Mu boleh memperoleh kesembuhan. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dinyatakan positif karena virus COVID. Kiranya Tuhan juga memberkati usaha perawatan yang dilakukan oleh tenaga medis. Terima kasih ya Tuhan, dan dalam kerendahan hati kami dan dalam kesungguhan hati kami
kami juga menaikkan doa dan harap kami di dalam hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau mendengar dan mau menolong kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk mendoakan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Maha Kekal dan Kudus, kami seisi rumah ini telah membawa sedikit yang kami dapatkan kepadamu untuk diberikan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, kami mohon diberkati juga mereka yang Tuhan percayakan untuk mengelolanya sehingga dapat membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian serta damai sejahtera dalam kehidupan. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengar warta jemaat.
Warta Jemaat GPIB Hosiana Brau, Rabu 22 Juli 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan beriman kita. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Brau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Vikaris Diajeng Sesia, Operator Tata Ibadah Glenn, pemandu lagu Ibu Olwina, dan organis Bapak Julius Mangkole, dan semua yang telah berpartisipasi di dalam memberikan persembahan syukur dan lain sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Demikian warta jemaat malam ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku zaman berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Saat teduh sejenak. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.